Makanya jangan ada di antara jamaah yang merasa diri Rasul butuh salawat kita. Rasul tidak butuh. Yang butuh salawat kita. Barang siapa yang banyak salawat dapat syafaatnya, diampuni dosanya, dinaikkan darajatnya, dimudahkan urusannya, diangkat kesusahannya, disembuhkan penyakitnya, terkabul hajatnya. Banyak manfaat daripada salawat. Banyak manfaatnya. Kalau saya mau sebutkan bisa 1000 lebih manfaat daripada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hei orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat datang, ya Rasulullah, walaupun kami ahli bahasa, tapi mohon maaf, kami sudah tahu salam kepadamu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi mohon maaf, ini ada perintah sallu alaihi wa sallimu taslima. Bagaimana salawat kepadamu ya Rasulullah? Kami tidak tahu. Tak bisa. Rasulullah SAW pun diam di saat itu. Turunnya wahyu dibawakan oleh malaikat Jibril dan dikatakan, katakan wahai Muhammad kepada mereka, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Dan menurut saya ini salawat yang tersempurna, yang terbaik, yang teragung dibanding salawat yang lain. Ini yang paling nomor satu. Mengapa? Karena ini langsung disetujui oleh Allah, wahyu. Berarti ketika ada perintah, hei orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad. Sahabat yang di zaman wahyu, guru mereka Nabi Muhammad, dan mereka tidak mengerti, sangat faham bahasa Arabnya dan bahasa Al-Quran, tapi tetap mereka kembali mempertanyakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kami tahu salam kepadamu, bagaimana salawat kepadamu? Kalau salam kepada Nabi Muhammad apa? Sama kita baca di dalam tahiyat, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi kalau salawat kita tidak bisa sendiri. Makanya sahabat datang ke Rasul minta petunjuk, bagaimana salawat kepadamu ya Rasulullah. Makanya turun wahyu, Allahumma salli ala Muhammadin sampai akhir. Berarti jamaah sekalian, tidak ada di antara kita yang bisa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa. Saya bisa buktikan. Memang ternyata jamaah sekalian kita tidak bisa bersalawat. Tasbih bisa? Bisa. Subhanallah. Tahmid bisa? Alhamdulillah. Tahlil, takbir, bersalawat harus baki Allahumma. Betul? Bisa enggak subhanallah diganti Allahumma subhanallah? Perlu enggak? Tidak perlu. Langsung kan? Kecuali salawat, kita tidak bisa sendiri. Berarti selama ini kita sebenarnya tidak bersalawat. Kita hanya minta tolong kepada Allah, Allah yang salawat, bukan kita. Makanya kita selalu berkata, Allahumma salli, ya Allah, bersalawatlah. Makanya Allah gembirakan dalam ayat itu, innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikatnya bersalawat. Artinya Allah tidak tergantung dalam salawat kita. Makanya jangan ada di antara jamaah yang merasa diri Rasul butuh salawat kita. Rasul tidak butuh. Yang butuh salawat kita.
Barang siapa yang banyak salawat dapat syafaatnya, diampuni dosanya, dinaikkan darajatnya, dimudahkan urusannya, diangkat kesusahannya, disembuhkan penyakitnya, terkabul hajatnya. Banyak manfaat daripada salawat. Banyak manfaatnya. Kalau saya mau sebutkan bisa 1000 lebih manfaat daripada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Cukup seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kalau saya berdoa, berapa saya sisahkan waktu untuk berdoa untukmu?" Saya mau mendoakan Nabi Muhammad. Kira-kira berapa lama? Kata Rasulullah SAW, terserah. Maunya berapa lama ya terserah. Ya Rasulullah, saya akan jadikan separuh doaku salawat kepadamu. Jadi kalau saya doa 10 menit, 5 menit saya jadikan doa untukmu, selebihnya buat saya. Mohon ampun, mohon rizki, mohon barakah. Kata Rasulullah SAW, ya terserah. Tapi kalau tambah, itu lebih baik bagimu lagi. Di ujung hadis yang diriwayatkan Imam Tabarani dan dalam isnad yang jayyid, ada yang disebut dalam isnad yang hasan, kata sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, saya akan jadikan semua doaku salawat kepadamu. Artinya apa? Kalau dia angkat tangan 10 menit, tidak pernah minta, ya Allah ampuni, ya Allah berkahi rizki, ya Allah berikan keturunan, ya Allah berikan jodoh. Dia tidak pernah minta. Isi apa isi doanya? Hanya salawat dari awal sampai akhir. Mengapa? Karena dari salawat tersebut, apapun yang kita harapkan, dapat. Berarti salawat kita mewakili semua permohonan kita. Makanya di ujung hadis kata Rasulullah SAW, kalau benar kamu lakukan, akan Allah kabulkan hajatmu, akan Allah ampuni dosamu, dan akan Allah angkat segala kesusahan. Kata ulama, terus manusia harap apa? Selain dimudahkan urusannya, dikabul hajatnya, diampuni dosanya. Dimudahkan urusannya, urusan dunia. Dikabulkan hajatnya, hajat dunia akhirat. Dan diampuni dosanya, datang hari kiamat orang yang suci karena banyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kembali lagi jamaah sekalian, ketika turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, sahabat pun tidak bisa melaksanakannya. Makanya mereka kembali kepada guru. Gurunya siapa? Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ini turun ayat ini, tapi mohon maaf kami tidak bisa melaksanakan. Kami hanya bisa salam kepadamu, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi ya Rasulullah, bagaimana salawat kepadamu? Baru turunnya wahyu lagi, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad sampai akhir. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Alhamdulillahirabbil alamin.